pengertian zakat, infak, dan sedekah. 44 ayat Al-Quran tentang sedekah. Zakat. Zakat berasal dari akar kata zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Surah 9 At-Taubah ayat 103. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم Wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah 9 At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nisab. Karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, di saat lapang atau di saat sempit. Surah 3 Al-Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, maka Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa nafkah harta di jalan Allah tidak akan mengurai harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Sedekah atau sedekah. Sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain, tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridho Allah.
hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah atau sedekah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non-materi, seperti memberi jasa, mengejarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang lain. Sedekah menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seseorang. Sedekah dengan bersedekah atau bersedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Secara umum, zakat, infak, dan sedekah termasuk dalam sedekah. Untuk lengkapnya, disampaikan 44 ayat dalam Al-Quran tentang berbagi dan bersedekah sebagai berikut. Allah menyuburkan orang yang bersedekah. 44 ayat dalam Al-Quran tentang berbagi dan bersedekah. Orang yang rajin bersedekah akan ditambah rezekinya, dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosanya, disembuhkan penyakitnya, diselamatkan dunia dan akhiratnya, dan tidak akan bersedih hati. Allah menyuburkan orang yang bersedekah. Nafkah yang dikeluarkan adalah sedekah. 44 ayat dalam Al-Quran tentang berbagi dan bersedekah. 1. Ayat ini perintah kepada orang yang beriman, kepada yang gaib, yang mendirikan sholat agar menafkahkan sebagian rezeki dari Allah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 3. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. 2. Ayat ini perintah membelanjakan harta di jalan Allah dan berbuat baik jika tidak akan jatuh pada kebinasaan. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 3. Nafkah yang utama adalah kepada ibu bapak, kemudian kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai urutannya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 215. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. 4. Menafkahkan harta disebut sebagai pinjaman yang baik.
dan Allah akan melipat gandakan harta tersebut. Kebalikannya, bagi yang pelit akan disempitkan rezekinya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 245. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. 5. Belanjakanlah harta di jalan Allah sebelum datang hari tidak ada lagi jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat. Surah 2 Al-Baqarah ayat 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Belum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. 6. Nafkah yang dikeluarkan ibarat sebutir benih, bercabang 7, tiap-tiap cabang menumbuhkan 100 biji. Jadi 1 kali 7 kali 100 sama dengan 700 pahala. Surah 2 Al-Baqarah ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, sedangkan pada tiap-tiap bulirnya terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. 7. Sedekah yang dikeluarkan jangan menyebut kepada si penerima dengan kata yang menyakitkan. Surah 2 Al-Baqarah ayat 262. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu
dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 8. Jika tidak bisa bersedekah, lebih baik katakan maaf kepada si penerima. Surah 2 Al-Baqarah ayat 263. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. 9. Pahala sedekah akan hilang jika menyebut-nyebutnya menyakiti perasaan si penerima. Surah 2 Al-Baqarah ayat 264. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu. 10. Sedekah karena mengharapkan keridhaan Allah ibarat kebun menghasilkan buah 2 kali lipat. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat banyaknya. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. 11. Nafkahkan dari hasil yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk yang kita sendiri tidak menyepainya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 267.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 12. Jika menampakkan sedekah, maka itu adalah baik. Jika menyembunyikannya, maka itu lebih baik. Sedekah akan menghapus dosa dan kesalahan. Surah 2 Al-Baqarah ayat 271. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Jika kamu menambahkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 13. Nafkah dari harta yang baik akan mendapat pahala yang cukup dan tidak dianiaya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 272. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak dianiaya. 14. Sedekah berinfak kepada fakir yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak meminta-minta, tetapi lihat saja dari sifat-sifatnya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 273. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 15. Orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, tidak ada kekhawatiran mereka dan tidak bersedih hati. Surah 2 Al-Baqarah ayat 274. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 16. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 276. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. 17. Orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak ada kekuatan mereka dan tidak bersedih hati. Surah 2 Al-Baqarah ayat 277. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 18. Kebaikan yang sempurna adalah menafkahkan harta yang kita cintai. Surah 3 Ali Imran ayat 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
19. Menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, disukai Allah. Surah 3 Ali Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 20. Tidak ada kebaikan kecuali bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, berbuat makruf, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. 4. An-Nisa ayat 114. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. 21. Nafkah yang dikeluarkan untuk berperang di jalan Allah akan dibalas dengan cukup dan tidak dianiaya. 8. An-Anfal ayat 60. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka, yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya, dirugikan. 22. Sebagian besar rahib-rahib Yahudi dan Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan cara yang batil, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya. Surah 9 At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil
لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. 23. Orang munafik mencela orang mukmin yang memberi sedekah. Allah akan membalas penghinaan mereka dengan azab yang pedih. Ayat 9 At-Taubah ayat 79. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. 24. Mereka yang tidak menafkahkan sesuatu yang kecil dan tidak pula yang besar, tidak melintasi lembah, akan dituliskan sesuatu perbuatan mereka. 9 At-Taubah ayat 121. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal soleh mereka, karena Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 25. Orang yang sabar dan mencari keridhaan Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, menolak kejahatan dengan kebaikan, akan mendapat kesudahan yang baik, yaitu surga. Surah 13 Ar-Ra'd ayat 22. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك
لهم عقبى الدار. Dan orang-orang yang sabar, mereka mencari keridhaan Rabb-Nya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. 26. Orang yang beriman hendaklah mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat. Surat 14 Ibrahim ayat 31. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak jual beli dan persahabatan. 27. Adakah sama orang yang tidak memiliki kemampuan atau hamba saya dan tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dengan orang yang diberikan rezeki dan menafkahkannya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan? 19 An-Nahl ayat 75. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba saya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 28. Orang yang gemetar hatinya bila disebut nama Allah, orang yang sabar, orang yang mendirikan sholat, orang yang menafkahkan sebagian hartanya, Allah akan memberi rezeki kepada mereka. 22 Al-Hajj ayat 35. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. 29. Jangan membelanjakan harta berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, di pertengahan saja. Surah 25 Al-Furqan ayat 67. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir membelanjakannya. Dan adalah belanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian, secukup keperluan saja. 30. Akan diberikan pahala 2 kali lipat disebabkan kesabaran, menolak kejahatan dengan kebaikan, menafkahkan harta dari rezeki Allah. Surah 28 Al-Qasas ayat 54. Ulaika yu'tawna ajrahum مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. 31. Mereka yang sedikit tidur malam berdoa dengan rasa takut dan harap, menafkahkan sebagian dari rezeki Allah. Surah 32 As-Sajdah ayat 16. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Lambung mereka jauh dari tempat tidur setelah mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 32. Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Barang apa saja yang dinafkahkan akan diganti Allah. Allah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surah 34 Saba ayat 39. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. 33. Orang yang selalu membaca Al-Quran, memberikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki dengan diam-diam dan terang-terangan, mengharap perniagaan dan tidak akan merugi. Surat 35 Fatir ayat 29. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya
orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan pernikahan yang tidak akan merugi. 34. Orang yang mematuhi seruan Rabbnya, berikan sholat, bermusyawarah, dan menafkahkan sebagian rezekinya yang diberikan Allah. Surah 42, Asy-Syura ayat 38. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Rabbnya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 35. Orang yang diajak menafkahkan di jalan Allah. Ada yang kikir, sebenarnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Allah Maha Kaya. Sebenarnya mereka yang membutuhkan Allah, Allah tidak butuh kepada mereka, dapat mengganti dengan kaum yang lain dan dimusnahkan. Ayat 47 Muhammad ayat 38. أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Mereka tidak akan seperti kamu ini. 36. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menafkahkan sebagian hartanya, akan memperoleh pahala yang besar. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. 37. Tidak sama orang yang menafkahkan hartanya sebelum dan setelah penaklukan mereka. Mereka yang menafkahkan hartanya sebelum penaklukan Mekah lebih tinggi derajatnya. Surat 57 Al-Hadid ayat 10. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu di jalan Allah? Padahal Allah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 38. Orang yang menafkahkan hartanya, meminjamkan dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan pinjaman itu dan memperoleh pahala yang banyak. Surat 57 Al-Hadid ayat 11. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. 39. Belanjakan atau sedekahkan sebagian harta sebelum datang kematian. Setelah mati, maka harta bukan milik kita, tetapi telah menjadi harta waris. Surat 63 Al-Munafiqun ayat 10. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكن من الصالحين. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." 40. Bertakwa menurut kesanggupan. Nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri kita. Orang yang dipelihara dari kekikiran dirinya, itulah orang yang beruntung. Surat 64 At-Taghabun ayat 16. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. 41. Jika meminjamkan kepada Allah nafkah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan pembalasannya dan diampuni.
Surat 64 At-Taghabun ayat 17. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. 42. Menafkahkan sesuai kemampuan. Allah tidak mengikurkan beban kepada seseorang selain sekedar kesanggupannya. Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Surat 65 At-Talaq ayat 7. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak mengirimkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 43. Orang yang beriman memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Surat 76 Al-Insan ayat 8. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Dan mereka, orang-orang yang beriman, memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. 44. Orang beriman memberi makan hanyalah mengharapkan keridhaan Allah, tidak menghendaki balasan atau ucapan terima kasih. Surat 76 Al-Insan ayat 9. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Sambil mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Demikian Allah menyebutkan orang yang bersedekah yang terdapat 44 ayat dalam Al-Quran tentang berbagi dan bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.